Hai pecinta drakor, salam kenal dan selamat datang. Di video ini aku akan melanjutkan Law School episode 9. Di episode sebelumnya diceritakan kalau pacarnya Yesul, si Yeon Chang, terjatuh sampai kepalanya kebentur besi pagar dan tidak sadarkan diri. Nah, apakah Yesul akan dituntut? Kira-kira apa ada ya yang berani menjadi pengacaranya Yesul secara yang dilawan punya jabatan tinggi di pemerintahan? Oke lah, tanpa banyak kakap, kita langsung aja ke ceritanya. Karena Yesul panik melihat Yeon Chang tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah, Yesul pun menelpon Sol-ah. Tiba-tiba HP-nya diambil oleh Profesor Yang dan secara bersamaan Sol-ah dan Junwi pun datang ke lokasi Yesul. Tapi karena syok, Yesul pun akhirnya pingsan di pelukan Sol-ah. Kemudian Junwi menggendong Yesul dan membawanya ke rumah sakit Hankook, lalu menyuruh Sol-ah untuk tidak ikut menemaninya di rumah sakit, tetapi menjaga barang-barang Yesul agar tidak dianggap menghancurkan barang bukti atau kabur karena kemungkinan Yesul akan dituntut oleh anggota dewanku. Beberapa saat setelah Yeon Chang masuk ke ruang operasi, anggota dewanku sampai di rumah sakit lalu menghampiri ruang rawat Yesul. Dengan perasaan marah, anggota dewanku ingin menampar Yesul tetapi dihalangi oleh Junwi. Kemudian dua polisi pun datang untuk memaksa Yesul ikut ke kantor polisi dan mengancam bila menolak Yesul akan ditahan. Tetapi Profesor Yang datang lalu membisikkan sesuatu ke anggota dewan yang membuat anggota dewan memerintahkan polisi itu untuk membiarkan Yesul beristirahat terlebih dahulu. Sementara di asrama, tepatnya di kamar Yesul, Sol-ah bersama Sol-bi merekam keadaan kamar Yesul untuk dijadikan sebagai bukti dan Sol-bi sebagai saksi kalau Yesul tidak kabur atau menghancurkan barang bukti. Sedangkan Profesor Kim yang mendengar musibah yang dialami oleh Yesul langsung pergi ke rumah sakit. Di perjalanan, Profesor Kim mengingat kejadian saat mengalami pendarahan. Saat itu, Profesor Kim diantar ke rumah sakit ditemani oleh Sun Jae dan Sol-ah. Kemudian Sun Jae menyuruh perawat untuk memanggil Dr. Lee untuk memeriksa keadaan Profesor Kim. Karena Dr. Lee masih melakukan operasi, akhirnya Sun Jae menyodorkan diri untuk memeriksa kondisi Profesor Kim dan bayinya. Ternyata sebelum masuk fakultas hukum, Sun Jae adalah dokter kandungan. Tetapi Sun Jae tidak memberitahu apa alasannya masuk ke fakultas hukum. Dan Dr. Lee yang disebutkan Sun Jae adalah istrinya yang juga merupakan dokter kandungan. Lalu, Dr. Lee meminta agar Profesor Kim dirawat selama seminggu untuk memantau kondisinya. Esoknya, Profesor Kim yang sudah kelihatan sehat terlihat membuat soal ujian di laptopnya. Tetapi tiba-tiba laptop yang dipakainya error dan secara bersamaan Sun Jae masuk ke ruangan Profesor Kim. Dan saat dilihat oleh Sun Jae, akhirnya Sun Jae berhasil memperbaiki laptop Profesor Kim. Dan tanpa sengaja, Sun Jae melihat file soal ujian yang dibuat oleh Profesor Kim. Mungkin dari sini muncul ide untuk meretas laptop para Profesor Hankook untuk mencuri soal ujian. Sesampainya di rumah sakit, Profesor Kim menyerahkan pernyataan kalau Yesul adalah korban pelecehan pacarnya. Tetapi Yesul menolaknya karena Yesul masih mencintai Yeon Chang. Fix udah bucin banget nih Yesul, padahal kita tahu kalau sebenarnya hubungan mereka itu udah nggak sehat lagi kan. Sedangkan di depan ruang operasi, anggota dewan masih menunggu operasi Yeon Chang. Di asrama, saat Sol-ah ingin pergi ke rumah sakit, Sol-ah menelpon Profesor Kim lalu menanyakan kondisi Yesul. Kemudian Profesor Kim melarangnya untuk datang ke rumah sakit dan menyuruhnya untuk tetap belajar untuk ujian esok harinya. Esoknya ujian pun dimulai dan saat melihat soalnya, Sol-ah merasa percaya diri untuk menjawabnya, sedangkan Sun Jae hanya bengong tanpa melakukan apapun. Setelah ujian selesai, Sol-ah langsung mencari Profesor Yang untuk menanyakan soal Kang Dan, saudara kembarnya, sesuai yang dijanjikan Profesor Yang jika Sol-ah sudah menyelesaikan ujiannya. Lalu Profesor Yang menyuruhnya untuk menunggu sampai besok di persidangan. Lalu scene berpindah ke sidang keempat Profesor Yang. Di persidangan, Profesor Yang menjelaskan tentang tiket pesawat sekali jalan ke Boston untuk mencari Kang Dan, di mana Kang Dan adalah anggota kampanye, anggota dewanku yang bertugas sebagai penyebar isu palsu untuk kandidat lawan, tapi lenyap begitu saja.
Setelah sidang Profesor yang ditunda, Sol A mencari informasi mengenai anggota Dewanko yang melanggar undang-undang pemilu, tetapi tidak ditemukan. Lalu dia membuka foto yang berisi surat Kang Dan yang diperuntukkan untuk Profesor Yang. Kemudian dengan tergesa-gesa, Sol A pun datang ke rumahnya, dan sesampainya di depan rumah, Sol A berpapasan dengan ibunya. Saat Sol A bertanya tentang Kang Dan ayahnya Biol, ibunya tidak mau menjawab dan menganggap Kang Dan bukanlah lagi keluarganya. Dan saat ditanya tentang Kang Dan yang menjadi anggota kampanye Dewanko, ibunya memarahi Sol A dan melarangnya mengungkit masa lalu pergi meninggalkan Sol A. Tapi Sol A tidak menyerah. Dia masuk ke kamarnya dan membuka laptop milik Kang Dan. Lalu Sol A menemukan file kesepakatan antara Kang Dan dengan anggota Dewanko. Setelah itu memfotonya. Sedangkan di rumah sakit, Yesul menjenguk Yeon Chang, kemudian berlutut dan meminta maaf. Tetapi Yeon Chang yang sudah sadarkan diri dengan kondisi fisik yang masih lumpuh, tidak mau berdamai dan tetap menyalahkan Yesul. Setelah dari rumah, Sol A pergi ke kantor anggota Dewanko. Di ruangannya, anggota Dewanko menceritakan bagaimana sikap Kang Dan yang mengkhianatinya karena uang. Tapi Sol A membela Kang Dan dengan mengatakan kalau Kang Dan akan lebih suka terluka daripada menjadi sampah. Lalu Sol A mengeluarkan fotokopi dokumen yang dilihatnya di laptop Kang Dan dari surat persetujuan itu Sol A menyimpulkan kalau yang membutuhkan uang adalah ayah tirinya dan bukan Kang Dan. Tetapi anggota Dewanko tidak peduli siapa yang membutuhkan uang. Kemudian Sol A membandingkan perbuatan anggota Dewanko dengan anaknya yang sama-sama menjebak secara diam-diam, di mana anaknya Yeon Chang merekam Yesul secara diam-diam, sama seperti anggota Dewanko yang bilang bahwa Kang Dan yang menjebaknya, padahal anggota Dewanko lah yang bertindak secara ilegal. Mendengar perkataan Sol A, anggota Dewanko akhirnya mengancam Sol A, di mana dia mengatakan kalau dia tidak akan memberi kesempatan untuk berdamai dengan Yesul. Esok harinya di kampus hukum, grup belajar Sol A berkumpul di kantin sambil menikmati makanan. Mereka membicarakan nilai ujian mereka masing-masing. Tiba-tiba, salah satu temannya mengatakan kalau Profesor Jung mengumumkan bahwa nilai UTS untuk mata kuliah Profesor Yang tidak akan dihitung. Mendengar itu, Sol A langsung berlari ke kantor Profesor Jung. Di sini, Sol A jelas panik ya, karena nilai untuk mata kuliah Profesor Yang adalah nilai yang paling tinggi untuk Sol A. Nah, kalau dihilangkan, ya bisa-bisa Sol A ngulang lagi tahun depan. Aigo. Setelah dari ruangan Profesor Jung, Sol A langsung menemui Profesor Yang, lalu menunjukkan surat kesepakatan antara Kang Dan dengan anggota Dewanko yang sudah difotonya pada Profesor Yang, lalu menceritakan kalau Sol A telah membuat masalah saat menemui anggota Dewanko dengan menyinggungnya. Tetapi Profesor Yang malah memuji perbuatan Sol A dengan mengatakan good job. Kemudian scene berpindah ke sidang pertama Yesul. Saat ini Yesul akan jadi terdakwa, tapi belum ada pengacara yang mendampingi untuk membelanya. Walaupun begitu, Profesor Kim dan teman-teman satu grup belajarnya kecuali Sung Jae menemani Yesul ke persidangan, dan dari pihak anggota Dewanko mendatangkan lebih dari 10 orang pengacara. Luar biasa. Kayaknya anggota Dewanko ini nggak percaya diri ya untuk menahan Yesul. Tapi mungkin karena dendamnya udah sampai di ubun-ubun, makanya dia menyewa lebih dari 10 orang pengacara. Entahlah. Saat hakim sudah masuk ke ruang sidang, pengacara Yesul masih belum datang. Saat hakim menanyakan tentang pengacaranya, tiba-tiba pintu ruang sidang terbuka dan semua orang di ruang sidang tersebut serentak melihat ke arah pintu masuk. Dan yang masuk adalah Profesor Yang. Lalu Profesor Yang meminta maaf kepada hakim dan berdiri di samping Yesul, lalu memohon pada hakim untuk melaksanakan sidang penjurian, dan episode 9 selesai. Kira-kira bisa nggak ya Profesor Yang mengalahkan pengacaranya anggota Dewanko? 1 lawan 10 loh. Terus gimana ya dengan nasibnya Profesor Yang? Karena sidangnya aja kan belum selesai, masih terombang-ambing. Nah, untuk tahu kelanjutan ceritanya kita tunggu aja di episode 10. Oke, thanks for watching and bye-bye.